Perkenalkan, nama saya Ayu Fitraningsih dari kelas akuntansi D. Saya akan menjelaskan hasil kerja final tes saya, yang dimana pertama-tama dimulai dari nomor 1. Nomor 1 ini yang diminta adalah jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2007 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan, dan bagian B, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan tanggal 31 Desember 2008 untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan. Nah, sebelum kita mencari jurnalnya, kita terlebih dahulu mengetahui penyusutan per tahunnya, yang dimana penyusutan per tahunnya yaitu dari harga yang dibeli PT Toksik seharga kan 35 juta, kemudian dibagi 10 tahun, sama dengan hasilnya 3.500.000 rupiah. Jadi, akumulasi penyusutan hasil dari pembagian tadi 3.500.000 rupiah dikali dengan 10 tahun sama dengan 35 juta rupiah. Dan nilai bukunya hasil dari akumulasi penyusutan tadi yaitu 35 juta rupiah dikurangi dengan 15 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Jadi, jurnal eliminasi pada tanggal 31 Desember 2007 yaitu kas di debit sebesar 30 juta rupiah, akumulasi penyusutan di debit sebesar 35 juta rupiah, dan truk di kredit sebesar 35 juta rupiah. Keuntungan juga di kredit sebesar 30 juta rupiah dengan catatan PT Induk mencatat kendaraan dari PT Anak dengan tunai. Kemudian jurnal yang kedua, truk pada kas seharga 35 juta dengan catatan pembelian truk. Kemudian jurnal eliminasinya pada tahun 2007 yaitu truk di debit sebesar 50 juta rupiah dan keuntungan juga di debit sebesar 30 juta rupiah. Akumulasi penyusutan di kredit sebesar 35 juta rupiah. Kemudian bagian B, jurnal dari 31 Desember 2008, truk pada keuntungan sebesar 30 juta rupiah. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu penyusutan per tahunnya. Jadi, hasil dari jurnal tadi yaitu 30 juta rupiah dibagi dengan 30 sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, akumulasi penyusutannya yaitu 1 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya 30 juta rupiah dikurangi dengan 1 juta rupiah sama dengan 29 juta. Jadi jurnal eliminasinya adalah saldo laba pada truk sebesar 30 juta rupiah. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini yang diminta yaitu bagian A, ayat jurnal yang dicatat pada PT Norma untuk pembelian, persediaan dan penjualan kepada PT Olex pada tahun 2014. Bagian B, ayat jurnal yang dicatat PT Olex untuk pembelian, persediaan dan penjualan kembali ke retail pada tahun 2014. Kemudian bagian C itu ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi tahun 2014 untuk menghilangkan semua pengaruh penjualan antar perusahaan. Jadi kita kerja dulu yang di bagian A, ayat jurnal dicatat oleh PT Norma. Maka jurnal yang pertama yaitu persediaan pada kas atau hutan dagan sebesar 720 juta rupiah. Nah, di mana didapat 720 juta rupiah ini dari harga dari 30.000 keranjang buah dikali dengan 24.000 per unit sama dengan 720 juta rupiah. Kemudian jurnal kedua, kas
atau piutang dagang pada penjualan sebesar 450 juta rupiah. Nah, di mana didapat ini 450 juta rupiahnya, yaitu dengan mengkalikan 15.000 unit dikali dengan 30.000 per unit sebesar 450 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 360 juta rupiah. Nah, di mana didapat 360 juta rupiah ini, yaitu dengan mengkalikan 24.000 per unit dikali dengan 15.000 per unit sama dengan hasilnya yang tadi 360 juta rupiah. Kemudian bagian B, ayat jurnal yang dicatat oleh PT Alex. Jurnal yang pertama yaitu persediaan pada kas atau hutang dagang sebesar 450 juta rupiah. Jurnal yang kedua, kas atau piutang dagang pada penjualan sebesar 675 juta rupiah. Nah, di mana didapat ini 675 juta rupiahnya, yaitu dengan mengkalikan 45.000 dikali dengan 15.000 sama dengan 675 juta rupiah. Kemudian jurnal yang ketiga, beban pokok penjualan pada persediaan sebesar 450 juta rupiah. Kemudian bagian C, jurnal eliminasinya adalah penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 450 juta rupiah. Nah, sekarang nomor 3. Yang diminta dari nomor 3 ini yaitu yang pertama adalah membuat ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Purwaka sehubungan dengan investasinya di PT Tiara. B. Ayat jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan Purwaka sehubungan dengan utang obligasinya. C. Jurnal untuk tahun 2002 pada pembukuan PT Tiara sehubungan dengan investasinya pada obligasi PT Purwaka. D. Jurnal eliminasi untuk membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2002. Kemudian yang terakhir yaitu membuat kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk tahun 2002. Nah, pertama-tama jurnal bagian A, jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka adalah kas pada investasi pada PT Tiara sebesar 6 juta rupiah. Nah, pencatatan dividen dari PT Tiara adalah 10 juta kali 0,60. Investasi pada PT Tiara di debit sebesar 18 juta. Kemudian pendapatan dari PT Tiara di kredit 18 juta rupiah. Nah, kemudian untuk pencatatan pendapatan dengan metode ekuitasnya 30 juta rupiah dikali dengan 0,60. Bagian B, jurnal yang dicatat oleh PT Purwaka sehubungan dengan utang obligasi adalah beban bunga di debit sebesar 6 juta rupiah. Utang premi juga di debit sebesar 400.000 rupiah dan kas di kredit 6.400.000 rupiah. Nah, untuk pencatatan pembayaran bunganya sama dengan 400.000 82 juta dikurangi dengan 80 juta atau 5 tahun. Kemudian C, jurnal yang dicatat oleh PT Tiara sehubungan dengan investasi obligasi yaitu kas di debit seharga sebesar 6.400.000 rupiah, pendapatan bunga di kredit sebesar 6 juta rupiah dan investasi obligasi pada PT Purwaka di kredit sebesar 400.000 rupiah. Kemudian D, jurnal eliminasi 31 Desember 2002. Jurnal yang pertama yaitu pendapatan dari PT Tiara di debit sebesar 18 juta rupiah. Kemudian dividen diumumkan di kredit sebesar 6 juta. Investasi pada PT Tiara di kredit 12 juta rupiah. Jadi eliminasi pendapatan dari PT Tiara yaitu 0.
Kemudian jurnal kedua, pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali didebit sebesar 12 juta rupiah. Dividen diumumkan di kredit sebesar 4 juta rupiah. Kepemilikan non-pengendali di kredit sebesar 8 juta rupiah. Nah, pencatatannya alokasi pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali 12 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah dikali dengan 0,40. Kemudian jurnal yang ketiga, saham biasa PT Tiara didebit sebesar 100 juta rupiah. Saldo laba 1 Januari juga didebit sebesar 50 juta rupiah. Investasi pada PT Tiara di kredit 90 juta rupiah. Kepemilikan non pengendali di kredit sebesar 60 juta rupiah. Mengeliminasi saldo awal investasi awal. 90 juta rupiahnya didapat dari 102 juta dikurangi dengan 12 juta. Sedangkan 60 juta rupiahnya didapat dari 100 juta ditambah 50 juta rupiah dikali dengan 0,40. Kemudian jurnal yang keempat, hutang obligasi didebit sebesar 80 juta rupiah. Premi utang obligasi didebit 1.200.000 rupiah. Pendapatan bunga didebit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian investasi obligasi pada PT Purwaka dikredit 81.200 juta rupiah. Beban bunga juga dikredit sebesar 6 juta rupiah. Nah, untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan, 1.200.000 sama dengan 82 juta dikurangi dengan 80 juta dikali 3/5. Kemudian 81.200 juta sama dengan 82 juta dikurangi dengan 800.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.